Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarallah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab At-Ta'liqat Al-Jaliyah Alal Muqaddimah Laqadiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang mana beliau menukilkan ucapan Al-Imam Syafi'i berkaitan dengan surat Al-Asr ayat 1-3, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Imam Syafi'i, law tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum. Kalau seandainya umat manusia mentadabburi surat ini, niscaya surat ini sudah mencukupi mereka. Lalu dibawakan juga keterangan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Lalu dibawakan firman Allah azza wa jalla, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Juga pada pertemuan telah kita sebutkan pertemuan sebelumnya, makna dari ayat ini perintah dari Allah azza wa jalla untuk berilmu terlebih dahulu. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah. Apa yang diperintahkan untuk diilmui? Makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Disebutkan di sini perintah untuk mengilmui makna kalimat la ilaha illallah, kemudian wastaghfir li dzambik, itu perintah untuk beramal, ya, sebagaimana disebutkan oleh mualliq yaitu Syekh Abu Sulaiman Al-Baihani. Beliau menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah fihi al-amru bil ilmi awwalan. Padanya terdapat faedah perintah untuk berilmu terlebih dahulu. Wal bad'u bil aham, dan juga perintah untuk memulai dengan yang penting. Apa yang penting di sini? Mengilmui kalimat la ilaha illallah. Ini pentingnya ikhwan. Namun yang sangat kita sayangkan di zaman sekarang, banyak orang-orang yang bernisbat kepada salafi, yang mengaku salafi tapi enggan mempelajari, mengilmui makna dan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga kajian-kajian yang sifatnya at-tauhid, yang sifatnya tafasil at-tauhid, itu dianggap remeh dan sepele, seakan-akan tidak terlalu penting bagi mereka. Dan termasuk simat, ciri-ciri ahlus sunnati wal jamaah adalah al-ihtimam bit tauhid, punya perhatian yang besar terhadap tauhid. Itu ciri dari ciri ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga ahlus sunnah tersebut mereka punya sya'an, punya tujuan untuk mendakwakan tauhid dan mempelajari at-tauhid, baik secara global ataupun secara rinci. Bagi orang-orang yang mungkin awam atau mungkin ikhwan yang punya banyak kesibukan, paling tidak mereka mempelajari tauhid ijmaliyah. Adapun bagi para thalabul ilm, maka harus mempelajari at-tauhid secara tafasil, secara rinci. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya. Kalau di buku yang ana miliki halaman 6, antum koreksi ya nantinya, karena ini cetakan yang terbaru, ya, cetakan terbaru. Ana baru dapat PDF-nya. Yang ana kasih ke antum itu cetakan yang lama, ya.
Nanti dikoreksi saja ya. Talabul ilmi. Al-ilmu lughatan huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi. Al-ilmu secara bahasa adalah menangkap sesuatu ala ma huwa alaihi, sesuai dengan sesuatu itu. Itu bahasa terjemahan yang simpelnya. Menangkap sesuatu, menyerap sesuatu sesuai dengan apa yang ada pada sesuatu itu tadi. Durian itu berduri kan. Nah, antum ketika dijelaskan durian itu berduri, rasanya begini-begini, yang antum tangkap sesuai dengan apa yang ada pada gambaran tadi, tidak kurang, tidak lebih. Itu namanya al-ilm. Sehingga al-ilm idraku syai' ala ma huwa alaih, menangkap sesuatu sesuai dengan hakikat sesuatu tadi. Wa diddul ilmi al-jahlu. Lawan ilmu adalah al-jahl, kebodohan. Wa huwa qisman. Al-awwal al-jahlul basita. Dia ada dua macam. Yang pertama al-jahlul basit, wa huwa adamul idrak. Al-jahlul basit adalah adamul idrak. Ka antas ala syakhsan an syai'in fayaqul la adri. Seperti engkau bertanya kepada seseorang tentang sesuatu sehingga orang tersebut mengatakan la adri, aku tidak tahu. Al-jahlul basit adamul idrak. Bahasa kitanya enggak tahu. Itu namanya al-jahlul basit. Enggak punya ilmu sama sekali. As-sani al-jahlul murakkab. Jahal al-murakkab. Huwa idraku syai' ala khilafi ma huwa alaih. Jahlul murakkab menangkap sesuatu dengan menyelisihi hakikat sesuatu tadi. Jadi menangkap sesuatu dengan menyelisih hakikat sesuatu tadi. Dijelaskan tentang durian, panjang lebar durian itu begini. Dijelaskan tentang durian, yang ada di gambaran dia durian itu kayak dogan. Ya enggak? Ada air di dalamnya, kulitnya itu mulus, tidak ada durinya. Ini namanya al-jahlul murakkab. Ka'ayyadda'i syakhsun annal kalama min mubtilatis shaum. Seperti ka'ayyadda'i syakhsun, seperti seseorang mengklaim, mengaku bahwasanya berbicara termasuk pembatal puasa. Wa yastadillu biqauli subhanahu wa ta'ala, lalu dia berdalil dengan firman Allah azza wa jalla, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawman insiyan. Berdalil dengan firman Allah azza wa jalla, kalau seandainya engkau Maryam melihat seseorang dari kalangan manusia, katakan kepada manusia tersebut, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah azza wa jalla untuk tidak berbicara. Inni nadartu lirrahmani sauman. Aku bernazar sauman, untuk menahan. Menahan apa? Maksudnya menahan falan ukallimal yauma insiyan. Menahan diri dari berbicara. Ini faedah ikhwan. Untuk belajar ilmu ushul fikih. Lafaz saum secara bahasa bermakna apa? Apa Reza? Puasa, as-saum. Secara bahasa bermakna menahan. Al-imsak itu kan lebih umum. Ya enggak? Imsak itu kan umum. Nah, saum di sini bermakna menahan diri dari berbicara. Berarti antum butuh kepada
Qarina. Ya enggak? Nah, dari mana qarina yang menunjukkan saum di sini bukan maknanya menahan diri dari makan dan minum, dari jima, dimulai dari fajar sampai maghrib. Dari qarina. Apa qarinanya? Falan ukallimal yauma insiyan. Sehingga saum di sini maknanya apa? Al-imsak anil kalam, bukan al-imsak anit ta'am wasyarab wal jima. Difahami? Tapi saum di sini maknanya al-imsak anil kalam. Ainal qarinah? Mana qarinanya? Pada lafaz falan ukallimal yauma insiyan. Maryam mengatakan, aku tidak mau bicara sama seseorang pun pada hari ini. Jelas? Ini namanya qarinatun muttasilah. Indikasinya langsung nyambung dari siyaqul kalam. Wa maratibul idrak, maratib ya, tingkatan-tingkatan al-idrak dalam menangkap sesuatu. Kata Syekh, hiyal i'tiqad, yaitu keyakinan. Unzur at-ta'liq rakam 2. Lihat ta'liq nomor 2. Yang kedua, wadzan, dugaan. Wa rujahan ahadil amrain al akhar, yaitu zon itu lemahnya salah satu dari dua perkara tadi dibandingkan perkara yang lain. Wasyak wa taraddud baina amrain, syak, ragu. Wal waham wal idrak alladzi tarajjaha alaihi ghairuhu, itu menangkap sesuatu yang lain itu tadi itu lebih kuat. Jadi ada i'tiqad, ada dzan, ada syak, ada al-wahm. I'tiqad nanti dijelaskan di bawah. Ada dzan. Dzan itu apa? Ada dua perkara, salah satunya lebih kuat, lebih rajih. Kalau syak tidak bisa dirajihkan. Kalau waham menangkap sesuatu yang marjuh, itu namanya waham. Difahami? Kemudian beliau mengatakan, wa syar'an, ilmu secara syar'i, ma'rifatullah wa dinul Islam, atau ma'rifatullah wa dinil Islam wa nabiyina alaihi salatu wassalam. Ini kesimpulan ya ikhwan. Ilmu adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam wa ma'rifatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu. Ingat, ilmu ketika diitlakkan secara mutlak, yang dimaksud kata para ulama al-ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu berporos pada bab apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam wa ma'rifatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu syar'i. Jadi kalau antum ditanya apa sih ilmu tersebut? Ilmu tersebut adalah berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan agama Islam, berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ilmu syar'i. Itu simpulnya. Ya, kesimpulan dari makna al-ilmu syar'i. Sehingga ilmu syar'i mencakup ma'rifatu dinil Islam, ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatullah. Itu adalah ilmu syar'i. Al-aslul awwal, asal yang pertama, ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Anta ta'taqida annahu wahdahu rabbul alamin. Engkau meyakini bahwasanya dia Allah azza wajalla semata-mata adalah rabbul alamin wa ilahul khalqi ajma'in. Dialah Allah adalah sesembahan seluruh makhluk. Lahul asmaul husna wa sifatul ula. Dia Allah azza wajalla memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Wa hadzal tauhid man haqqaqahu ammanahu Allah wa hadahu. Tauhid yang seperti ini, siapa yang merealisasikannya, mewujudkannya, maka Allah akan berikan keamanan dan berikan petunjuk. Wa ghafara khotoyahu, Allah akan ampuni dosanya. Wa adkhalahu al-jannah, dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Kita baca keterangan yang disebutkan di ta'liq bawah ini.
Al-i'tiqad huwal hukmul qat'i al-jazim fa in tabaqal waqi' fa sahih wa in khalafahu fa fasidun atau fal fasid. Al-i'tiqad adalah al-hukmul qat'i al-jazim, hukum yang pasti yang mantep. Itu namanya al-i'tiqad, suatu hukum yang pasti yang mantep. Kalau simpelnya Pak seperti itu ya, itu bahasa yang simpel. Apa i'tiqad? Keyakinan yang mantep, itu nah simpelnya. Fa in tabaqal waqi', kalau keyakinan tersebut yang mencocoki kenyataan, fasahih, maka i'tiqad dikatakan i'tiqad yang sahih. Wa in khalafahu fal fasid, kalau menyelisihi kenyataan maka disebut dengan fasid. Jelas? Al-i'tiqad apabila mencocoki Al-Quran dan Sunnah, mencocoki al-haq, disebut dengan apa? Al-i'tiqad as-sahih. Kalau menyelisih Al-Quran dan Sunnah disebut dengan al-i'tiqad al-batil atau al-fasid. Fi qaulina wa hadha tauhid man haqqaqahu ammanahu Allah wahda, pernyataan kami yang menyebutkan ini tauhid ini, siapa yang merealisasikannya maka Allah akan berikan keamanan dan Allah akan berikan petunjuk. Itu maknanya apa? Isyaratun ila ba'dhi fadailit tauhid. Ini terdapat isyarat tentang sebagian keutamaan tauhid. Wa qad arada an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, datang riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala lamma nazalat hadhil ayah, tatkala ayat ini turun kapan? Ayat yang bagaimana? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Syaqqa dzalika ala ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian itu akan terasa berat bagi para sahabat. Wa qalu, mereka para sahabat mengatakan, ayyuna lam yadhlim nafsahu, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa kama tadhunnun, tidak sebagaimana yang kalian duga ya ikhwan. Kata Rasul, makna zalim di situ bukan sebagaimana yang kalian kira. Innama huwa kama qala Luqman li banihi, namun maksud kezaliman di situ sebagaimana yang diucapkan Luqman kepada anaknya, ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Jelas, wadih. Sehingga makna zalim di sini adalah asyirk. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, ay kesyirikan. Wadih, jelas? Nah, ini faedah ya ikhwan, digolongkan apa? Tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Nah, ini contoh Al-Quran langsung ditafsirkan, dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan juga dalam kisah ini terdapat faedah, para sahabat memahami lafaz-lafaz Al-Quran sebagaimana dengan bahasa yang mereka fahami di kalangan mereka. Difahami? Jadi makna ini, mana itu semua difahami di benak mereka sesuai dengan bangsa Arabnya, sesuai dengan bahasa Arab yang ada di kalangan mereka. Wadih, jelas ya? Ini pentingnya belajar ya dengan guru. Ya benar? Sehingga dalam ayat ini terdapat faedah pentingnya belajar itu dengan guru. Nah, lihat ya. Dalam satu ayat kita udah bisa mengambil banyak faedah. Satu kisah ini. Yang pertama,
kisah ini memberikan faedah tafsir Al-Quran, ditafsirkan langsung oleh Nabi SAW. Faedah yang kedua, ya, hukum asal tafsir Al-Quran tersebut dikhitabkan kepada para sahabat sesuai dengan bahasa yang mereka fahami, apa yang ada di benak orang Arab. Yadun ya yadun, di kalangan Arab apa maknanya yadun? Ya tangan, sudah tangan, maknanya tangan. Kalau dia bukan makna tangan, maka harus datang tafsir dari Nabi SAW yang menjelaskan yadun bukan bermakna tangan. Tidak ada dijelaskan dari Nabi SAW takwil yang lain. Wadih? Faham? Demikian juga dalam kisah ini terdapat faedah pentingnya belajar dengan guru. Ada guru ya ikhwan. Makanya tidak cukup bagi antum belajar cuma dengarkan rekaman, tapi antum upayakan harus ada guru. Beda semangatnya kalau tanpa guru. Apalagi antum yang punya beban misalkan mengajar, dakwah, harus berbekal. Harus berbekal. Ya ikhwan, ini anak kasih gambaran untuk antum. Anak jauh-jauh ke Yaman, banyak ilmu yang ingin anak pelajari. Di antaranya tafsir Al-Quran berkaitan dengan surat Saba. Ketika disebutkan laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita tahu gambaran gimana kota Saba tersebut. Ya. Jadi tidak cuma menghayal-hayal, tapi tahu. Kita butuh penjelasan para ulama, kita butuh segala macam. Nah itu penting. Ya. Zaman sekarang orang-orang banyak zuhud, enggan untuk ke majelis ilmu, malas mau belajar. Kadang mencukupkan dengan audio, rekaman dan yang lainnya. Beda ya ikhwan. Ya. Anak kasih faedah buat antum. Di suatu perjalanan, anak ditemani sama seseorang yang gelarnya itu tadi LC online. Ya. Itu faedah antum. Yang gelarnya LC online. Gurunya antum nggak punya gelar. SMA, sekolah menengah atas. Ya. Ketika duduk di majelis masyayikh, itu syekhnya bilang, "Anta ma tafham al-Arabiyah?" Faham tak? Dia nyuruh ana talib syekh atau ilib ana. Syekh saja, orang yang berilmu tahu ini orang bukan sekelasnya orang berilmu gitu loh. Ya. Dan syekh bilang, anta fahimta, anta darasta fi al-jami'ah. Ana ditemani satu orang yang dulu pernah belajar di Yaman, kemudian dia ngambil magister di Saudi Arabia sama ana, sama satu lagi ada orang Indonesia. Saya syekhnya bilang, anta ma fahimtal kalam Arabiyah? Ya memang mutakassir. Ya beda ya ikhwan. Beda orang yang belajar dengan guru, tertata ilmunya itu beda dengan yang online. Ya. Enggak bisa dibohongi. Ilmu di alam nyata dengan ilmu di online itu beda. Difahami? Makanya penting sekali antum belajar dengan yang seperti ini. Antum ada muhawarah, antum muhadatsah, antum ada kalam dan yang lainnya, itu sangat-sangat berpengaruh untuk membentuk kemampuan. Makanya jangan sungkan-sungkan antum untuk duduk ke majelis ilmu. Kebutuhan ilmu itu sangat dibutuhkan. Kata Al-Imam Abdullah bin Barak rahimahullah ta'ala, belajarlah kalian karena kalian tidak tahu kapan ilmu tersebut dibutuhkan. Bisa jadi antum membutuhkan hari esok, lusa dan yang semisalnya. Maka dinasihatkan semuanya kepada thalabul ilm untuk perhatian terhadap majelis ilmu. Kemudian di sini disebutkan wa ghafara khotoyahu, dan diampuni dosanya. Di antara faedah tauhid, keutamaan tauhid, Allah ampuni dosanya. Lima warada an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu azza wa jalla man laqiyani biqurabil ardi khati'atan la yusyriku bi syai'an laqituhu bimithliha maghfiratan. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla berfirman, man laqiyani, laqiya yalqa, artinya berjumpa, barang siapa yang berjumpa denganku, wafat gitu loh, biqarabil ardi khati'atan, membawa seluas bumi berupa
dosa. La yusyriku bi syai'an, namun tidak menyekutukanku sedikit pun. Laqituhu bimithliha maghfiratan, aku akan jumpai dia dengan semisalnya juga berupa ampunan. Antum berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, tapi tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan datangi antum dengan membawa ampunan sebanyak dosa engkau tadi. Kemudian wa adkhalahu al-jannah, itu juga ada hadis an Utsman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang wafat dalam keadaan dia tahu makna kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini juga tentang keutamaan tauhid. Nah, tiga ini antum kalau mau khutbah sudah cukup khutbah, ya benar? Antum kan khutbah, bukan mau tabligh akbar. Khutbah pertama, ya, sama khutbah pertama antum bawakan 2 hadis itu, khutbah ketiga antum tutup dengan hadis yang singkat ini tadi. Tinggal antum jelaskan. Cukup kan? Cukup. Kalau antum bisa menjabarkan di antara bentuk di situ disebutkan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Di dunia aman, darahnya, hartanya, kehormatannya, gitu kan disebutkan dalam hadis. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum, ya benar. Nah, kemudian di akhirat dia akan aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang musyrik, mereka tidak aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Antum bawakan ayat tentang ancaman bagi orang-orang yang kufur yang dimasukkan ke dalam neraka. Banyak ayatnya. Bawakan satu saja. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Ya benar? Bawakan itu saja, sudah contoh jelas. Dan mereka akan mendapatkan petunjuk di dunia, petunjuk di akhirat. Bagaimana petunjuk di dunia? Antum kalau bisa antum jabarkan. Lihat contoh para sahabat. Tatkala mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hidup mereka terbimbing, hidup mereka tertata. Mereka mendapatkan petunjuk kehidupan di dunia. Berbeda sebelum mereka mendapatkan hidayah, sebelum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebelum beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, mereka berada pada kesesatan. Bawakan ayat. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fikum rasulan min anfusikum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mereka sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW berada pada kesesatan yang nyata. Apa enggak? Gampang, simpel. Ya. Apalagi kalau khutbahnya cuma bahasa Indonesia, gampang, antum bisa putar sendiri. Kemudian aqsamut tauhid as-salasah, jenis-jenis tauhid yang 3. Nah, pembagian tauhid yang 3 ini, ikhwan, sebagaimana yang dulu pernah Ana sampaikan, ini bukan datang dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, juga bukan datang dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi pembagian tauhid ini sudah ada, dikenal sejak zaman ulama salaf di zaman dahulu. Ada yang mengatakan awal man qasama tauhid wa Abu Yusuf Al-Qadhi. Abu Yusuf Al-Qadhi sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Mandah dalam Kitabul Iman. Ibnu Mandah. Ini faedah Ana dapatkan dari ta'liq kitab Syarah Al-Usul As-Salasah karya Syekh Ubaid Al-Jabiri. Judulnya Ithaful Uqul bi Syarhi Salasatil Usul. Antum cari PDF kitab itu, antum cari pada bab pembahasan tauhid. Ya, di tengah-tengah beliau menyebutkan ketika mensyarah itu tadi ada ta'liq di bawah. Berkaitan dengan orang yang pertama kali membagi tauhid, ada 3, adalah Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi, disebutkan oleh Ibnu Mandah dalam Kitabul Iman. Nanti kalau ana carikan ya. Nah, seperti itu. Tauhidur rububiyah. Yang pertama, tauhidur rububiyah.
wa tauhidullahi bi af'alihi. Tauhid rububiyah dikenal dengan makna tauhidullah bi af'alihi, mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Fata'taqidu annahu al-khaliq ar-raziq al-maliku al-mudabbiru li kulli syai'in. Tauhid rububiyah adalah engkau meyakini bahwasannya Allah adalah al-khaliq ar-raziq al-malik al-mudabbir li kulli syai'in. Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, yang memiliki, yang mengatur terhadap segala sesuatu. Lihat keterangan di bawah itu. Fala yakhluqu illallah. Tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah Azza wa Jalla. Wala yarzuqu al-khalqa ahadun ghairullah. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kepada seorang pun kecuali Allah Azza wa Jalla. Wala yudabbiru amrul kauni illallah. Tidak ada yang bisa mengatur perkara alam semesta kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah Azza wa Jalla. Faedah. Ada faedah. Liman i'taradathu syubhah. Faedah bagi orang yang dihampiri oleh syubhat. Inqil, jika dikatakan kaifa najma baina ifradillahi azza wa jalla bil khalqi ma'a anna al khalqa qad yasbutu li ghairillahi kama yadullu alaihi qaulullahi azza wa jalla fatabarakallahu ahsanul khaliqin wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fil musawwirin yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Faedah bagi orang yang dihampiri syubhat, mungkin saja ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Bagaimana kita mengkompromikan antara makna mengifrad Allah Azza wa Jalla, mengesakan Allah Azza wa Jalla dengan penciptaan, dalam kondisi makhluk juga terkadang ditetapkan sebagai pencipta. Adanya makhluk yang ditetapkan sebagai pencipta selain Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana contoh firman Allah Azza wa Jalla, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang ahsanul khaliqin, yang paling bagus ciptaannya. Wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fil musawwirin, tentang taswir. Taswir itu kamera. Kamera. Gambar patung. Ya, sebagian para ulama menyebutnya kamera juga. Ya. Jadi ada yang mengatakan makna musawwir ini yang mencakup kamera jepret-jepret, tulisan ukiran, lukiran dengan tangan, pahat dengan patung, mencakup semua itu. Ada yang mengatakan tidak. Itu khusus untuk ukiran-ukiran, tulisan-tulisan dengan tangan. Adapun kamera itu bukan taswir, katanya cuma nakal. Ya. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Hidupkan apa yang kalian ciptakan. Fal jawab anna ghairallahi subhanahu wa ta'ala la yumkinu ijadu ma'dumin. Jawabannya, selain Allah Azza wa Jalla tidak mungkin mewujudkan sesuatu yang tidak ada. Tidak mungkin. Wala ihya'u mayyitin bighairi iznihi. Selain Allah Azza wa Jalla tidak akan mungkin bisa menghidupkan sesuatu yang mati tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Innama yakunu bitaghyir syai' min sifatin ila sifatin ukhra. Selain Allah Azza wa Jalla hanya bisa merubah sesuatu dari satu sifat ke sifat yang lain. Difahami? Al-khalqu min ghairillah, dia sifatnya merubah sesuatu dari sesuatu bentuk ke bentuk yang lain. Bukan sifatnya mewujudkan sesuatu yang ma'dum. Walih? Sifatul khalq yang ada pada makhluk cuma pada batasan merubah sesuatu dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contoh kita katakan, Wandi menciptakan pempek. Bahan pempek antum bisa ciptakan? Tidak bisa. Difahami?
Bahan pempek tersebut sudah ada. Antum ubah yang tadi dari tepung, dari ikan segala macam berubah menjadi pempek. Antum menciptakan pempek, inovasi baru. Difahami? Emang antum bisa menciptakan sesuatu yang tadinya ma'dum menjadi ada? Tidak ada yang bisa. Itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Wa yaf'alu dzalika bil a'dha' allati khalaqaha lahu Allah walau attalallahu a'dha'ahu la dhara ajzu. Dan dia juga melakukan hal tersebut dengan anggota badan yang Allah ciptakan untuk dia. Kalau seandainya Allah rusakkan, Allah hilangkan anggota tersebut, misalnya akan nampak ketidakmampuannya. Jelas? Qala subhanahu wa ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Fisik kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Perbuatan kita juga diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jelas? Sanian, jawaban yang kedua, ifradullahi ta'ala bil mulki. Ya. Pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam pemilikan atau kepemilikan, kekuasaan. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in." Ya. Jelas ya? Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala mencakup mengesahkan dalam penciptaan, mencakup mengesahkan dalam kekuasaan. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in. Katakan ya Muhammad, siapa yang segala kekuasaan itu berada di tangannya? Yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa nisbatul mulki ila ghairihi nisbatun idhafiyah. Penisbatan kekuasaan kepada selain Allah itu adalah nisbah idhafiyah. Ka qaulihi subhanahu wa ta'ala, au ma malaktum mafatihah, atau yang kalian miliki atau kuasai dari kunci-kunci tersebut. Wa qauluhu ta'ala illa ala azwajihim wa aw ma malakat aymanuhum, melainkan pada istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Wa mulkul al makhluk, kepemilikan kekuasaan makhluk, yazul wa yantazi'u minhu fahuwa qasir, ya, akan bisa hilang, bisa terlepas, tercabut dari dia, sehingga kepemilikannya adalah kepemilikan yang qasir, ya, kekuasaan kepemilikannya lemah. Al-mulku atau al-milku yang ada pada makhluk tersebut, kepemilikan dan kekuasaan yang qasir, yang pendek, lemah. Antum memiliki uang, bisa saja uang tersebut hilang kececer kan? Itu kan punya kambing, kambing hilang, ya enggak? Salisan at-tadbir, pengaturan. Nah, itu juga makna dari mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi at-tadbir. Qala Allah Subhanahu wa taala, ala laul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah hanya milik Allah lah makhluk dan perkara tersebut, al-amr tersebut. Di sini menunjukkan al-khalqu wal amru itu beda. Ya. Sebagian para ulama menafsirkan al-amru di sini adalah Al-Qur'an. Tabarakallahu rabbul alamin wa tadbirullahi wa tadbirun syamilun la yahulu dunahu syai'un wa la yu'aridhu syai'un. Pengaturan Allah Azza wa Jalla adalah pengaturan yang mencakup, menyeluruh. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalanginya. Tidak ada yang sesuatu yang bisa menentangnya. Wa tadbirul makhluk li amwalihi wa ghilmanihi wa khadamihi wa ma asbaha dzalika tadbirun dhayiqun mahdud. Adapun pengaturan makhluk terhadap hartanya, terhadap anak-anak dan pelayan-pelayannya dan yang semisal itu adalah pengaturan yang sifatnya sempit dan terbatas. Wa yumkin khurujuhum an tadbirihi, bahkan memungkinkan bagi mereka untuk keluar dari pengaturan bosnya. Ya, antum anak atur sebagai santri, ikut aturan pondok pesantren, kita yang atur. Masih memungkinkan bagi antum untuk keluar dari aturan yang ada. Ya enggak? Contoh misalkan aturan antum harus piket, ternyata antum tidak piket, masih memungkinkan kan? Memungkinkan. Tapi dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa.
Antum tidak akan mungkin bisa lepas dari pengaturan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita balik ke matan. Qala Allahu Azza wa Jalla, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Qul, katakan ya Muhammad, may yarzuqukum minas samai wal ard, siapa yang mengeluarkan rezeki kepada kalian, yaitu rezeki yang berasal dari langit dan dari bumi. Amman yamlikus sam'a wal absar, siapa lagi yang memiliki pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapa lagi yang mampu mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang mati. Apa contohnya? Makhluk hidup keluar dari benda yang mati. Apa contohnya? Itu ada biji itu antum tebar, keluar makhluk hidup. Apa makhluk hidupnya? Tumbuhan. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapa lagi yang mampu mengeluarkan makhluk yang mati dari benda yang hidup? Itu ayam mengeluarkan telur. Benda mati bukan telur. Benda mati itu. Ya. Itu makhluk hidup kan? Pohon-pohon itu mengeluarkan benda mati seperti buah-buahan. Ya enggak? Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur alam semesta, mengatur urusan makhluk. Fasayaquluna Allah, niscaya kaum musyrikin kufar Quraisy akan mengatakan Allah Azza wa Jalla. Faqul afala tattaqun, katakan ya Muhammad kepada mereka, namun kenapa kalian tidak mau takut kepada Allah Azza wa Jalla? Min hadhil ayat ta'lam annal kuffar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Maka dari ayat ini engkau akan tahu bahwasannya orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka mengikrarkan bahwasannya Allah Azza wa Jalla adalah yang mencipta dan yang mengatur. Namun ikrar mereka tersebut tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Wa hadhihi al-qa'idatul ula min al-qawaid al-arba' li Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Jelas? Nah, jadi yang awal al-usul ats-tsalasah, sekarang kita masuk ke al-qawaid al-arba'. Jadi kitab ini sebenarnya ikhwan sudah lengkap, tipis tapi lengkap, kesimpulan dari sekian banyak bab akidah, ya. Wallahu ta'ala. So, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Antum rajin-rajin murajaah ya.